Ifdal, bagaimana kondisi di pengungsian di sana? Apakah kemudian pemenuhan kebutuhan dasar bagi para korban yang terdampak seperti air, makanan, dan obat-obatan sudah tercukupi? Baik Fitri dan juga pemirsa, malam ini tepat sepekan yang lalu hujan yang sangat deras mengguyur Kecamatan Pauh, Kota Padang. Di titik saya ini saat berdiri saat ini merupakan salah satu pengungsian yang mana merupakan sekolah dasar SDN 02 Kecamatan Pauh di Kota Padang. Begitu pemirsa bisa dilihat bahwa di sini para warga, ribuan warga yang awalnya sejumlah sekitar 1.790 mengungsi di sini setelah seminggu berangsur mulai berkurang dan akhirnya kini jumlahnya sekitar 350 warga yang masih mengungsi di sini. Lebih lanjut untuk kebutuhan logistik dan juga makanan, kebutuhan sembako, makanan pokok, sandang, pangan, papan terpenuhi semua di sini karena bukan hanya dari bantuan pemerintah pusat, pemerintah daerah, akan tetapi juga dilengkapi dengan para relawan dari berbagai bendera begitu yang membantu memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok di sini. Selain itu memang ini merupakan kelas yang didesain sedemikian rupa menjadi sebuah posko pengungsian dan kelasnya berbeda-beda, dan kelas yang kami masuki saat ini khusus untuk seorang ibu yang memiliki anak yang juga mengungsi di SDN 02 Cupak Tangah ini pemirsa. Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana perjuangan sebagai seorang ibu yang harus mengungsi dari rumahnya yang ambruk karena diterjang aliran banjir bandang maksud saya, dan rumahnya hancur dan harus mengurus anaknya di sini. Saya sudah bersama dengan salah satu seorang warga, dengan Ibu Fitri. Halo, selamat malam Ibu. Malam kembali. Ibu mungkin bisa diceritakan bagaimana sepekan yang lalu ya Bu ya? Iya. Kronologi kejadian di rumah Ibu. Kalau kejadiannya macam ini ya, kita nggak tahu juga posisi malam hari, dari malam udah berapa hari, 3 hari hujan, diguyur hujan, tapi kita nggak terlalu khawatir dengan air, cuma khawatir air belakang aja. Jadi kebetulan hari itu hujan deras sekali, paginya sampai pagi, nah warga lagi gedor-gedor pintu yang meronda jalan, terjadilah itu dievakuasi kami. Saat ini rumah Ibu kondisinya seperti apa Bu? Setengah rusak. Setengah rusak di bagian? Rusak bagian belakang, yang hancur bagian belakang, yang depannya masih berdiri kokoh. Jadi tidak bisa untuk ditempati untuk hidup ya Bu ya? Enggak layak lagi ya. Ibu semenjak dari kejadian rumah Ibu hancur begitu, langsung evakuasi dan mengungsi langsung di sini kah atau bagaimana Ibu? Kami langsung dievakuasi langsung ke posko yang terdekat dulu. Nah, memungkinkan yang keduanya akan airnya makin deras, makin naik, dievakuasi ke posko kedua. Begitupun seterusnya dievakuasilah kami ke sini. Jadi memang sebelum dengan hari yang sama. Di hari yang sama Ibu sudah dievakuasi ke 3 titik posko. Ke 3 titik ya. Sampai tengah malam kami ke sini, jam 2 malam kami dievakuasi lagi ke sini yang lebih aman. Ini artinya titik terakhir setelah ini sudah lebih membaik begitu ya Bu ya? Iya. Ibu kalau boleh tahu di sini anggota keluarganya bersama siapa saja Ibu? Ibu, adik, kakak, anak-anak. Bersama orang tua, ibu, adik, dan juga anak-anak. Bagaimana Bu mengurus anak di tempat pengungsian ini, apalagi apakah ada anak yang masih bayi atau balita Ibu? Bagaimana tantangannya di sini? Di sini masih ada anak-anak, masih ada bayi. Cuman kasihan dengan anak-anak ya. Pertama bayi dengan anak-anak. Kalau kita dewasa masih mending bisa tahan. Tapi kalau anak-anak dewasa dengan bayi itu sulit untuk diinikan untuk di ruangan ini butuhlah dipisahkanlah setidaknya untuk yang layak lah untuk anak-anak dengan bayi gitu. Untuk anak Ibu sendiri, apakah rewel ataukah bagaimana Ibu kepikiran atau seperti apa Ibu? Kepikiran untuk kedepannya, untuk kesehatannya lah kami kepikiran ya, terutama untuk kesehatannya aja. Akan tetapi Ibu memang bantuan di sini sudah cukup terpenuhi ya Ibu ya. Akan tetapi memang masih ada kendala seperti lokasi untuk keprihatinan Ibu terhadap anak-anak begitu ya Bu. Ibu terima kasih banyak atas waktunya. Semoga segera membaik keadaan di Sumatera Barat ya Bu. Selamat kembali beraktivitas Ibu. Demikian pemirsa wawancara bersama salah satu warga terdampak bencana banjir bandang di Kecamatan Pauh, Kota Padang.
Dan bukan hanya warga, di sini juga memang selama 24 jam selalu diawasi oleh petugas posko yang merupakan salah satu kelompok siaga bencana dari BPBD Kota Padang juga pemirsa. Dan saat ini juga saya akan mencoba wawancara bersama dengan Ketua Siaga Bencana, Kelompok Siaga Bencana BPBD Kota Padang dengan Pak Sudirman. Boleh berdiri Pak? Siap. Ya, Bapak selamat malam. Mungkin bisa diceritakan Pak, bantuan logistik yang sudah ada per hari ini ada apa saja dan jumlahnya berapa Pak? Oke, terima kasih. Kita dari Sudirman dari kelompok siaga bencana Kecamatan Pau yang diamanahkan untuk menjadi ketua posko. Pada hari ini kita kebetulan sudah masuk logistik untuk para pengungsi bencana banjir bandang, itu berupa beras, yaitu Indomie, mie instan, sama telur, baju, yang baru ada yang masih bisa pakai, itu obat-obatan, terutama makanan ringan untuk anak-anak, susu itu sudah masuk pada hari ini untuk di posko kita. Dan kebetulan kita sudah membuka 6 posko bantuan untuk dapur umum masyarakat kita yang terdampak di Kecamatan Pau ini. Ada 6 posko kita buka dari kemarin karena jumlah penduduk kita, warga kita itu 1.971 yang tersebar. Cuman yang tinggal di posko pada hari ini tinggal 302 warga yang di pos induk kita yang hari ini. Artinya dari 1.900 sekian warga sudah pulang ke tempat masing-masing karena sudah layak dan sudah bisa melanjutkan kehidupan di sana ya. Begitu ya Bapak ya. Bapak untuk sementara demikian dulu, nanti kita lanjut berbincangan lagi. Siap. Terima kasih banyak Bapak atas kontribusinya untuk proses evakuasi warga. Demikian pemirsa, wawancara saya bersama dengan salah satu warga dan juga salah satu petugas yang berjaga di sini. Memang angka jumlah pengungsi secara berangsur menurun dari 1.900-an menjadi 300. Ini menandakan memang kalau untuk di Kota Padang sendiri kondisi sudah membaik, akan tetapi memang masih ada beberapa kendala dan juga masih ada proses pencarian yang terus dilakukan oleh pihak baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, lebih tepatnya di daerah terisolasi seperti contohnya di Kabupaten Agam, yang mana di sana ada ratusan rumah yang terkubur lumpur. Untuk sementara demikian, Fitri, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Ifdal Amam melaporkan langsung dari Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dan sebelumnya juga kita sudah mendengarkan laporan langsung dari rekan Al-Hadi Habibi di PD Jaya Aceh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.